Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Olivianiani dengan NIM 2104270. Mata kuliah Governansi Digital, dosen pengampu Bu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, dampak digital governansi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Yang kedua, media partisipasi masyarakat, citizen partisipasi channel. Yang ketiga, model-model komplain manajemen di berbagai praktik di Indonesia dan negara lain. Materi yang pertama tentang dampak digital governansi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Government merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasikan masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Pemilihan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Adapun penggunaan government dalam kaitannya dengan outcome pembangunan. Yang pertama, transformasi government dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat informasi, meningkatkan iklim investasi dan kompetisi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan good governance, meningkatkan partisipasi masyarakat, pembuatan kebijakan baru, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, efisiensi manajemen sumber. Menurut Kaligis et al. 2021 mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu yang pertama, partisipasi langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Yang kedua, partisipasi tidak langsung. Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Digitalisasi governansi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada dasarnya, keberadaan partisipasi masyarakat dalam kesuksesan program dan kebijakan sehubungan dengan e-government merupakan dukungan paling besar yang dapat membawa Indonesia bersaing dengan negara lain. Selalu dibutuhkan kesesuaian antara program, kebijakan, dan strategi dengan partisipasi masyarakat, terutama jika mengingat bahwa e-government sangat mengandalkan kekuatan, jaringan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan Indonesia belum mampu melakukan pemenuhan akan elemen value yang menjadi penentu tersebut. Karena sekalipun partisipasi memperlihatkan nilai yang tinggi, tetapi partisipasi masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Penyebab utamanya adalah infrastruktur telekomunikasi yang belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh studi kasus dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Performance government untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo. Performance government dalam penelitian ini adalah kualitas pengelolaan teknologi komunikasi informasi berbasis website yang digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam konteks pelayanan publik, kualitas website yang dikelola oleh pemerintah dapat dilihat dari kepuasan penggunaannya masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa performance government pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang meliputi kemudahan dalam menggunakan, kemanfaatan tampilan web, hubungan yang saling melengkapi, serta layanan masyarakat termasuk kategori baik, yaitu sebesar 68,81%. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur termasuk dalam kategori sedang, yakni 57,12%. Partisipasi masyarakat yang paling dominan adalah pencairan informasi,
pengawasan, diskusi ataupun konsultasi publik, melakukan kemitraan dalam penyediaan dana atau barang, tenaga, dan pemikiran. Performance government berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Jenis kelamin juga berpengaruh secara langsung terhadap partisipasi masyarakat serta secara tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi melalui penggunaan government. Materi yang kedua itu media partisipasi masyarakat, Citizen Participation Channel. Yang pertama, media sosial. Media sosial merupakan media terbesar yang banyak digunakan masyarakat, pemerintah, dan masyarakat dapat berinteraksi secara langsung melalui berbagai macam media sosial. Contohnya WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Telegram. Yang kedua, layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Lapor merupakan aplikasi media sosial yang digunakan sejak November 2013 untuk mendorong partisipasi kehidupan demokrasi. Pemanfaatan lapor dapat membantu pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Yang ketiga, partisipasi desa. Partisipasi desa adalah suatu bentuk masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan di desa. Partisipasi desa merupakan upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa melalui media elektronik seperti internet atau aplikasi mobile. Yang keempat, aplikasi Edumas, aplikasi pengaduan masyarakat secara elektronik. Aplikasi Edumas diciptakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan peraturan lainnya sesuai dengan masing-masing kementerian dan pemerintah daerah. Materi yang ketiga itu studi kasus model-model komplain manajemen di Indonesia dan negara lain. Manajemen komplain dalam pelayanan publik, studi kasus perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Pelusada Kabupaten Aceh Timur. Perusahaan daerah air minum PDAM merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan air bersih terhadap masyarakat. Namun, dalam memberikan pelayanan masih terdapat permasalahan yang didapatkan. Salah satunya tidak mengalirnya air ke pelanggan dan banyak kerusakan yang terjadi akibat bocornya pipa PDAM Tirta Pelusada di Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Masyarakat menyampaikan keluhannya secara langsung kepada staf kasir PDAM. Namun tidak ada pencatatan terkait keluhan yang disampaikan oleh pelanggan. Proses penyelesaian komplain yang dapat diberikan kepada pelanggan tidak ada kejelasan kapan akan diselesaikan, serta perusahaan tidak memiliki akses yang lengkap terkait pelaksanaan komplain, baik itu berupa kotak saran, media online, pengaduan masyarakat maupun nomor khusus pengaduan masyarakat. Kendala yang dihadapi perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Pelusada di Kecamatan Peunaron adalah kurangnya fasilitas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pegawai PDAM Tirta Pelusada tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan serta tidak memiliki media atau kotak saran dalam penyampaian komplain. Oleh karena itu, pelanggan kesulitan dalam menyampaikan komplain dan mengakibatkan lambatnya pelaksanaan pelayanan PDAM di Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Mekanisme pelaksanaan komplain pelanggan terhadap pelayanan PDAM Tirta Pelusada di Kecamatan Peunaron berdasarkan komponen utama menurut Titono dalam manajemen komplain tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, komitmen. Kurangnya komitmen penyelenggaraan pelayanan publik dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan. Yang kedua, visible. Kejelasan dalam penanganan komplain masih minim, masih banyak pelanggan yang mengeluh dikarenakan pegawai PDAM belum melakukan penanganan komplain pelanggan secara responsif dan tanggapan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga,
akses pelanggaran dalam menyampaikan komplain terhadap PDAM masih terbatas karena tidak memiliki fasilitas yang mendukung terkait pelaksanaan komplain. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.